Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, abang kakak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobri Al-Barokah dengan NIM 124370058 dari kelas Ilmu Ukur Tambang RC. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan apa yang saya dapat dalam ekskursi ke UGM dan juga ke Geodipa Dieng dalam ekskursi kemarin karena saya dispen. Jadi di sini saya akan memaparkan materi-materi yang saya dapat. Pertama-tama kemarin waktu di hari itu kami berangkat dari ITERA ke pelabuhan itu di jam 2, itu baru berangkat dari ITERA, terus jam 3-nya di pelabuhan. Itu nggak ngantri, terus langsung berangkat, habis nunggu kapal langsung berangkat. Jam 6 itu udah di Merak, terus langsung berangkat lagi sampai Jogja itu besoknya di jam 7 pagi. Terus kami makan, terus beristirahat ada di tempat makan, terus lanjut. Habis itu sekitar jam 10 atau jam 11 berangkat dari tempat makan itu ke UGM. Nyampai ke UGM itu di di jam 2 siang. Di sana kami ke Fakultas Tekniknya, itu langsung disambut oleh pihak PIN di sana. Kemarin pemaparan materinya itu dari Profesor Indra Perdana. Di sana menjelaskan tentang Green E-Waste and Battery Recycling Research Group FTUGM, yaitu tentang judulnya Sustainable Mineral Resource Through Battery Recycling. Jadi materi ini berkaitan dengan baterai, yang mendaur ulang baterai sehingga itu dapat dipakai kembali dengan jumlah yang cukup banyak baterainya, sehingga komponen-komponen baterai itu bisa dipakai kembali. Jadi tentang sustainable itu, materi ini membuka wawasan terkait pentingnya daur ulang baterai dalam menjaga ketersediaan sumber daya mineral serta yang berkelanjutan. Jadi seperti mobil listrik itu perlu juga untuk baterai-baterai. Kemarin ada cerita dari Pak Indra, Profesor Indra, kalau ada genangan banjir gitu untuk orang lain berhenti dulu. Sedangkan untuk mobil Prof Indra itu kan mobil listrik. Nah, itu langsung aja, soalnya ada uji tes ketahanan terhadap airnya mobil listriknya. Jadi di sana pemaparannya sampai berapa jam, 2 jam, sejam atau 2 jam. Habis itu kami dikasih waktu free. Itu kami dibebaskan di dalam UGM itu mau kemana, mau ke masjid atau ke lapangan apa gimana, bebas sampai jam 5 sore. Jam 5 sore itu kami kumpul. Habis jam 5 sore itu kami kumpul, kami naik ke bus lalu sepakat mau ke depan gedung rektorat dalam UGM itu. Di sana kami foto-foto. Niatnya itu kami mau ke Candi Malioboro, tapi waktu nggak sempat karena udah malam juga, dan juga Candi Malioboro itu mahal, relatif mahal. Terus malamnya itu kami lanjut ke Malioboro. Jadi di sana kami di Malioboro itu baru nyampe di jam habis maghrib, kalau nggak salah jam 7. Dikasih waktu free mau nongkrong apa gimana. Kami juga udah mulai kesepakatan mau tidur di Dieng atau di Malioboro, tetapi kebanyakan dari voting tersebut itu tidur di Malioboro. Jadi kami mencari penginapan lah secara memisah, secara individu, bukan individu atau kelompok, untuk mencari penginapan di sana. Terus paginya kami berangkat ke Dieng, itu butuh waktu cukup lama juga. Oh, tidak lupa kemarin waktu kami berada dari UGM, habis materi dari Prof Indra, itu kami juga dibimbing untuk ke 2 laboratorium Fakultas Teknik UGM. Yang pertama yaitu Lab Erik dengan peralatan canggih seperti EPMA, EXXRD, ICP-MS dan lain-lain. Dan juga habis lab pertama itu kami juga 2 lab ya, jadinya itu kan 1 lab pertama, terus lab kedua yaitu lab keramik dan komposit DTK. Nah, jadi
Di sana itu tempat mahasiswa mempelajari langsung berbagai riset dan inovasi dalam bidang material. Jadi kami kemarin untuk kelompok kami itu dibagi dua kelompok, Kelompok satu itu pertama ke lab Erik dulu, terus kelompok 2 itu ke lab keramik, terus baru diganti di change yang kelompok satu ke lab 2, kelompok 2 ke lab 1. Itu kemarin kami dikasih tahu tentang apa ya, pemisah-pemisah baterai ini jadinya SO sulfat, apa ada nilai-nilai baterai. Terus kami juga dijelasin proses pemisahan dalam baterai itu, terus nanti dikasih tahu mana bubuk udah jadinya sama bubuk yang belum jadinya. Di sana katanya ada hal-hal yang tidak boleh diberitahu karena itu ada rahasia dapur katanya kemarin. Jadi ada sebagian yang tidak dikasih tahu dan sebagian juga ada dikasih tahu. Terus kalau itu lab pertama, kami kemarin lab kedua itu mendapatkan tentang alat-alat yang canggih itu seperti yang sebutkan tadi, PMA XRD. Nah, itu untuk alat-alat canggih itu di seberangnya Fakultas Teknik itu ada laboratoriumnya. Di sana kami dijelasin satu persatu fungsi dan kegunaan alat-alat tersebut. Dan juga setelah kami di UGM, kami lanjut ke Dieng. Di Dieng itu di tanggal 24 September jam setengah dua siang itu masih di kantor Geodipa bawahnya. Karena di Dieng itu masih di atas lagi. Karena kami masih di bawahnya, itu memerlukan naikkan terus. Jadi untuk bus kami yang tumpangi itu kan terlalu besar. Jadi kami dipindahkan ke bus yang lebih kecil. Nah, untuk biar lebih kuat untuk nanjaknya. Jadi di dalam bus itu kami bagi-bagi kursi, ada sebagian orang yang tidak ikut karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka untuk lanjut ke Dieng. Karena itu posisinya emang dingin banget. Kemarin waktu di bawah pun itu masih dingin banget, walaupun di kantor Geodipa bawahnya itu belum di Dieng sebenarnya. Itu masih di mana ya, lupa saya. Nah, terus udah nyampe sana, bahwa kami sholat zuhur di sana dulu. Kalau sholat zuhur udah mau asar, kami berangkat ke Dieng. Itu udah mau sore waktunya, nggak lama sebenarnya. Dari bawah ke kantor Diengnya itu cuma 1 jam perjalanan, itu full naik terus. Makanya bus kami nggak berani ngambil resiko, soalnya itu terlalu naik banget. Karena itu nyawa juga sebenarnya ya, karena naikkan gitu, curam juga naikannya. Terus udah nyampe di Dieng itu kami diarahkan ke Geodipa Geodipa cabang Dieng ya. Terus kami di sana sebenarnya itu jujur menurut saya juga kurang mengerti dalam hal yang dijelaskan dalam Bapak itu, karena itu kondisinya yang tidak memungkinkan juga, karena di sana hujan dingin. Jadi di sana tuh emang saya sendiri tuh gak fokus untuk memperhatikannya karena itu sudah terlalu dingin. Saya sibuk menghangatkan diri saya karena itu emang dingin banget. Itu saya nggak expect kalau di Dieng itu sedingin itu. Yang saya dapat yaitu proses-proses dalam. Oke, saya ulangi. Jadi di Geodipa itu kami diajarkan proses-proses mengelola energi panas bumi itu menjadi listrik. Nah, di sana kami dikasih tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Dikasih tahu bla 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 bla. Ya, dari panas bumi menjadi listrik lah. Terus listrik itu yang telah dihasilkan oleh Geodipa itu dijual ke PLN. Habis dijual ke PLN, kami udah penutup, itu udah mau akhir, dikasih pertanyaan, tanya jawab. Karena itu waktu cuaca udah dingin, hujan juga. Nah, karena cuaca hujan, kami hampir tidak disarankan untuk ke dalam lapangan itu, karena kalau lapangan itu ada alat-alatnya. Itu untuk alat panas bumi itu masih naik ke atas lagi, tapi tidak lama, itu sekitar 10 menit 5 menit itu nyampe. Nah, di sana kami diarahkan, karena busnya kecil jadi kami dibagi dua kelompok lagi. Kelompok 1 duluan, terus kelompok 2 berada di kantor dulu.
Sesudah itu change, kelompok 2 yang ke atas, kelompok 1 yang di bawah kantor. Nah, setelah itu setelah Geodipa itu sekitar jam maghrib, jam 6 apa jam 7 ya kalau di Jawa, setengah 7, jam 6 kayaknya karena di Jawa. Terus itu kami berangkat, udah selesai di Geodipanya, udah salam penutup. Terus kami balik itu ke bawah lagi, kantor bawah itu, bukan di Diengnya, itu di mana, Wonosobo kalau nggak salah. Balik lagi ke masjid, di sana kasih waktu istirahat, mau sholat, mau makan-makan, mau jajan-jajan. Di jam 8 malamnya itu kami berangkat lagi pulang ke Lampung. Sekian video pemaparan singkat saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam penyampaian saya. Mohon arahan dan bimbingnya abang kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.